Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maudan Muhammad Yusuf. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel yang mana merupakan salah satu tugas kajian Jurnal Internasional Matematika dosen pengampu Bapak Dedi Muhtadi SPD MPD yang disusun oleh saya sendiri, Rizky Maudan Muhammad Yusuf. Artikel yang saya pilih yaitu analisis kemampuan berpikir kritis matematis siswa dalam Learning Cycle 7E berdasarkan gaya belajar. Nah, yang pertama, saya menemukan artikel pada Jurnal Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Metro. Judul artikel analisis kemampuan berpikir kritis matematis siswa dalam Learning Cycle 7E berdasarkan gaya belajar. Penulis artikel Rosmayadi. Tahun terbit volume 6 nomor 1 tahun 2017 dan nomor ISSN 24425419. Nah, aspek yang pertama yaitu efektivitas pada judul artikel. Nah, artikel merepresentasikan atau menunjukkan kandungan isi artikel, informatif dan mengandung highlight dari finding isi artikel, mencerminkan aspek kebaruan dan tidak memunculkan objek penelitian. Yang kedua, ada keterbacaan gambar, tabel, dan persamaan. Tidak ada penyajian tabel, gambar, bahkan rumus dalam artikel tersebut. Yang ketiga, yaitu ada kata kunci, yaitu critical thinking, learning cycle 7E, learning style, memenuhi kriteria spesifik dan menggambarkan isi artikel. Yang keempat, ada penggunaan istilah dan kebahasaan. Penggunaan istilah sudah sesuai dengan KBBI, kamus, struktur kalimat sesuai standar baku, paragraf tidak berisi hanya satu kalimat saja, penggunaan istilah asing dicetak mirip atau italic. Yang kelima, pada aspek latar belakang. Artikel tidak menjelaskan latar belakang pemilihan topik yang diangkat. Tujuan penelitian artikel itu untuk menguji efektivitas Learning Cycle 7E, pengaruh gaya belajar terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Terus metode penelitian yang digunakan adalah Mixed Design Method, metode penjelasan berurutan. Finding hasil penelitiannya yaitu dan simpulan bahwa terdapat pengaruh model learning cycle untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa dan juga gaya belajar mempengaruhi kemampuan berpikir kritis matematis siswa dan gaya belajar visual memiliki kemampuan berpikir kritis matematis terbaik. Implikasi subjek penelitian adalah siswa kelas 8 SMP Negeri 19 Singkawang tahun pelajaran 2014-2015. Pada aspek yang keenam, yaitu ada mengenai kecukupan state of the art. Nah, artikel mengaitkan dengan pengetahuan terkini pada bab pendahuluan, tetapi tidak mencantumkan referensi state of the art. Nah, yang ketujuh ada kejelasan gap analysis. Artikel mencantumkan apa yang perlu dilakukan dan juga mencantumkan apa yang sudah dilakukan di bab pendahuluan. Yang kedelapan, ada kejelasan tujuan penelitian. Nah, artikel mengenalkan apa yang diteliti dan mencantumkan tujuan utama dari artikel. Yang kesembilan yaitu ada metode penelitian yang digunakan merupakan mixed method, yang mana merupakan metode gabungan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, di mana model kombinasi yang digunakan adalah tipe sequential explanatory design, di mana pengumpulan data analisis kuantitatif pada tahap pertama dan pengumpulan data analisis kualitatif pada tahap kedua, yang mana dalam artikel ini atau dalam penelitian ini, penelitian kualitatif sebagai metode primer dan penelitian kuantitatif sebagai metode sekunder. Nah, untuk selanjutnya, pada aspek yang ke-10 yaitu hasil penelitian, diperoleh bahwa kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajarkan pembelajaran model Learning Cycle 7E lebih baik, yakni sebesar 75,81 jika dibandingkan dengan kemampuan berpikir kritis matematis siswa pada kelas kontrol yang hanya sebesar 64,92. Berdasarkan analisis data terhadap kuesioner gaya belajar siswa, didapat bahwa dari 28 orang siswa di kelas yang pembelajarannya menggunakan model Learning Cycle 7E, ternyata 8 orang memiliki gaya belajar visual, 9 orang memiliki gaya belajar auditorial, dan 11 orang memiliki gaya belajar kinestetik. Artikel menjelaskan keterkaitan dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya dan juga mengaitkan dengan konsep teori yang sudah ada. Yang selanjutnya, yang ke-11 ada pembahasan hasil penelitian. Nah,
Efektivitas learning cycle 7E itu dapat dilihat dari aspek ketuntasan, diperoleh hasil bahwa proporsi siswa yang mendapat nilai KBKM ini merupakan instrumen penilaian yang digunakan lebih besar atau sama dengan KKM sama dengan 70, telah melebihi 75%. Sedangkan uji beda rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah T hitung sama dengan 6,497, lebih besar dari T tabel sama dengan 1,671. Ini menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajarkan oleh Learning Cycle 7E lebih dari rata-rata kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajarkan dengan pembelajaran konvensional. Gaya belajar mempengaruhi kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Ini diambil berdasarkan hasil tes Kruskal-Wallis dengan nilai asim-signya adalah 0,046 kurang dari 0,05. Gaya belajar visual memiliki kemampuan berpikir kritis matematis terbaik. Nah, untuk yang selanjutnya, yang ke-12 ada pada aspek simpulan. Artikel menjawab tujuan penelitian, tidak ditunjang dengan data-data hasil penelitian seperti perhitungan, analisis datanya, menampilkan hasil utama. Artikel merangkum semua hasil secara padat, simpulan dibuat narasi, sesuai tujuan dan tidak menampilkan data statistika. Yang ke-13 ada daftar pustaka. Penulisan sudah sesuai dengan gaya dan urutan yang sama, tetapi terdapat penulisan yang tidak sesuai apa-6. Contohnya, tahun tidak menggunakan tanda kurung. Yang ke-14 ada pada aspek nisbah sumber acuan primer. Lebih dari 80% menggunakan acuan primer. Yang terakhir merupakan derajat kemutahiran, yang mana 40-80% rujukan mutakhir atau 10 tahun terakhir. Nah, sekian hasil review artikel yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa dengan Model Learning Cycle 7E ditinjau dari gaya belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.